Tinggal bersama, tapi tidak hidup bersama. Untuk sesaat Raffi membeku merasakan pelukan dan rengekan manja dari balik punggungnya. Ia menunduk menatap sepasang tangan yang melingkar di perut. Menyentuhnya sejenak, lalu membalikkan tubuhnya. Maafin aku. Aku sudah salah sangka. Maaf untuk semua sikap kasarku selama ini. Ucap Vio terisak-isak. Wajahnya sedikit pucat. Ia bahkan keluar dari rumah tanpa menggunakan hijab, beruntung tidak ada yang melihatnya. Sehingga Raffi segera membuka sweater dan membalutkan ke tubuh wanita itu. Menutupi rambut panjangnya dengan hoodie. Sweater milik Raffi itu terlihat sangat kedodoran di tubuhnya. Maafin aku. Rengeknya sekali lagi. Raffi mengusap air mata yang mengalir di pipi istrinya. Menggeleng dengan senyum penuh luka. Bukan salah kamu. Kak Raffi mau maafin aku, kan? Aku akan belajar jadi istri yang baik, akan belajar memenuhi tugasku sebagai istri. Vio memandang penuh harap. Enggak. Ucap Raffi. Dalam sekejap Vio merasakan hatinya bak diremas. Pancaran kecewa tampak jelas dalam tatapannya. Namun, ia sadar bahwa semua salahnya dan ia sudah bersikap keterlaluan. Gak ada yang perlu dimaafkan. Kamu gak salah. Tapi kita berdua butuh waktu untuk menata hati masing-masing. Sebuah hubungan yang dipaksa gak akan berakhir baik. Ia membelai wajah sang wanita dengan sangat lembut. Memulai itu mudah, yang berat adalah mempertahankan. Aku menjauh bukan karena gak sayang, tapi kita sama-sama butuh waktu untuk merenungi kenapa Allah memberi ujian ini. Air mata Phil jatuh semakin deras. Bagaimana kita bisa membentuk sebuah keluarga kalau masih ada keraguan, masih ada bayangan masa lalu di hati kamu? Kedepannya akan ada banyak ujian baru, dan akan terjadi hal seperti ini lagi. Lalu, bagaimana kita bisa bertahan? Hukum aku saja, tapi jangan pergi. Mohon Vio terus terisak. Aku gak akan menghukum kamu, karena kamu gak salah. Aku hanya ingin kita berhenti saling menyakiti. Selama ini kita hanya tinggal bersama, bukan hidup bersama. Kamu tersakiti, aku juga. Raffi menatap wanita itu, membelai puncak kepala dan mengusap perutnya lembut. Titip anakku, tolong jangan membencinya. Setelah mengucapkan kalimat itu ia perlahan mundur, naik ke motornya dan melaju. Vio hanya dapat memandang suaminya yang perlahan menjauh meninggalkan rumah. Menangis seorang diri. Hingga Riana dan Iren yang sejak tadi mengawasi dari pintu mendekat dan memeluknya. Untuk kali ini sebagai orang tua mereka tidak bisa ikut campur terlalu jauh dan membiarkan anak-anaknya menyelesaikan sendiri. Iren membawa Vio masuk ke kamar dan menenangkannya. Bu, maafin aku. Aku sudah menyakitinya, menyakiti ibu dan ayah. Aku selalu membuatnya berada di posisi yang serba salah. Isak Vio bersandar di pelukan ibu mertuanya. Enggak, nak. Bukan salah kamu sepenuhnya. Kamu juga korban dalam masalah ini. Insya Allah semuanya akan selesai. Waktu yang akan menyembuhkan semua luka. Apa boleh aku menyusulnya? Lebih baik jangan dulu. Raffi cuma butuh ketenangan, mana bisa dia lama-lama jauh dari kamu. Apalagi kamu lagi hamil anaknya. Aku takut, Bu. Takut Kak Raffi nggak mau maafin aku. Raffi itu sayang banget sama kamu. Dia nggak akan tega menyakiti kamu. Sekarang kalian butuh menenangkan diri dulu. Kalau sudah membaik, baru bicarakan lagi. Iren memeluk sang menantu. Menenangkannya hingga Vio merasa lebih baik. Setelah kepergian Iren dan Joe, Galih merenung sendirian memikirkan putrinya, berdiri di balkon lantai 2 dengan pandangan tertuju pada lampu-lampu taman. Perhatiannya baru teralihkan saat Riana datang dan mengusap bahunya. Ia menatap wanita itu. Bagaimana Vio? Tanyanya. Sedikit lebih tenang. Iren berhasil membujuknya. Alhamdulillah. Riana menatap suaminya. Bertanya-tanya dalam hati karena Galih tidak memperkarakan perbuatan Marcel.
Ia takut jika suaminya menyimpan dendam dan akan meledak suatu hari nanti. Mas, apa kamu benar-benar sudah mengampuni perbuatan Marcel? Atau kamu melakukannya untuk Raffi? Mendengar pertanyaan itu, Galih terdiam sejenak. Ayah mana yang tidak marah akan marah? Aku sangat marah. Tapi, kalau aku menyeret Marcel, sama saja memperburuk keadaan. Akan lebih banyak korban lagi. Raffi, Vio, mereka berdua korban dalam kejadian ini. Aku bisa saja menyeret Marcel dan memenjarakannya. Tapi, aib putriku yang kututupi dari semua orang akan terbuka. Vio akan lebih malu lagi. Biarlah masalah ini kita selesaikan secara kekeluargaan tanpa tersentuh hukum. Walaupun rasanya ia sangat ingin menghukum orang yang sudah menjebak putrinya. Bagaimana dengan Raffi? Raffi tidak akan lari. Aku yakin suatu hari nanti dia akan kembali lagi meminta Vio dari kita. Mereka berdua hanya butuh waktu untuk mengerti keadaan. Malam sudah larut saat Riana memasuki kamar putrinya. Sebelum tidur, ia ingin memastikan keadaan Vio. Ketika membuka pintu, ia mendapati Vio sedang salat. Sehingga memilih menunggu beberapa menit. Merasa lebih baik, nak? Tanya Riana, duduk di sisi putrinya. Vio mengangguk. Matanya tampak sembab. Riana mengusap puncak kepala yang terbalut hijab. Boleh Bunda tanya sesuatu? Soal apa, Bunda? Riana menarik napas dalam-dalam. Selama ini, ia tahu perasaan Vio yang tersimpan untuk Erlan. Ia tahu semua terasa berat bagi Vio. Bagaimana perasaan kamu terhadap Raffi? Aku bingung, Bu. Selama ini aku menganggap Kak Raffi seperti kakak. Aku sayang dia sama seperti aku sayang kakak Bowie. Tapi, kenapa melihat dia dekat dengan yang lain rasanya sakit? Riana mengulas senyum. Paham arah pembicaraan putrinya. Hari ini Raffi sudah mengembalikan kamu kepada kami dan ayahmu sudah membebaskannya. Kamu tahu apa artinya? Mata Vio kembali mengembun. Aku yang salah, Bunda. Aku terlalu menyakitinya. Dia selalu menunjukkan perhatian sama aku, menghadapi sikapku dengan sabar. Tapi semua kubalas dengan kemarahan sampai membuatnya menyerah. Sekarang pernikahan kalian ada di tangan kamu. Mau diakhiri atau dipertahankan? Ingat nak, laki-laki itu sulit jatuh cinta. Ketika mencintai mereka akan benar-benar tulus. Tapi mereka juga mudah berpaling jika cintanya tidak dirawat. Vio tercenung. Apakah Raffi mencintai aku, Bunda? Atau dia menikahi aku hanya untuk bertanggung jawab? Vio, laki-laki mana yang menjaga seseorang yang tidak punya hubungan darah dengannya? Raffi menjaga ibunya karena ibunya adalah wanita yang melahirkannya. Dia menjaga Yasmin dan Naira karena mereka adiknya. Tapi kamu, ada alasan apa sampai Raffi selalu menjaga kamu? Bahkan dia rela terluka hanya untuk melindungi kamu. Apa dia pernah menunjukkan perhatian yang sama kepada gadis lain? Enggak, Bunda. Lalu, menurut kamu, apa alasannya sampai dia bisa melakukan semua untuk kamu? Apa hanya karena kamu teman sejak kecilnya? Alia juga temannya sejak kecil. Tapi, apa dia memperhatikan Alia sama seperti kamu? Penjelasan panjang Riana itu berhasil meluluh lantakkan hati Vio. Meluruhkan air mata. Ribuan jarum terasa menusuk ke hati. Semua perlindungan, perhatian dan pengorbanan Raffi selama ini, sayangnya telat ia fahami sebagai bentuk cinta. Lalu, adakah kesempatan baginya untuk menyatukan kembali hati yang telah ia hancurkan? Terkadang, kita baru menyadari seberapa berharganya seseorang kalau sudah kehilangan. Jangan sampai kamu mengalami itu. Apakah Raffi marah sama aku, Bunda? Raffi mana bisa marah sama kamu? Riana mengulas senyum. Dia pergi karena kecewa. Kenapa sakit sekali rasanya mendengar ucapannya? Nak, nggak salah kalau kamu merasa bahwa kamu adalah korban. Tapi, apa pernah kamu melihat semuanya dari sudut pandang Raffi? Dia menanggung semuanya sendirian. Kejujuran, tanggung jawab, kebaikan yang dia bangun untuk bisa lepas dari bayangan ayah kandungnya hancur dalam semalam hanya karena kesalahan yang dia pun nggak sengaja. Apa pernah kamu memikirkan apa yang dirasakan Raffi setelah malam itu?
Apa menurut kamu dia senang? Enggak. Justru dia yang paling hancur. Dia mau menjadikan kamu wanita halalnya secara baik, dengan jalur halal. Tapi, malah seperti ini jadinya. Apa pernah kamu memikirkan sebesar apa rasa bersalahnya? Beban apa yang dia tanggung sendirian? Sesak menyusup ke hati membayangkan betapa egois dirinya selama ini. Memikirkan lukanya sendiri tanpa memikirkan yang lain. Andai kamu bisa merasakan sedikit saja luka hatinya Raffi, kamu gak akan punya sedikit pun rasa benci terhadapnya. Riana mengecup kening putrinya, lalu beranjak meninggalkan kamar. Di tengah kegelapan Vio menangis seorang diri. Membuka ponsel dan mencari nomor suaminya. Sayangnya, ponsel Raffi dalam keadaan tidak aktif. Membuatnya benar-benar terkekang rindu. Kak Raffi. Ia terisak memeluk sweater milik suaminya.